أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma aslih syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma ij'al hadzal liqa'an marhuma wa ij'al hadzal tafarruqa ba'da hadzal tafarruqan ma'suma. Allahumma amin. Para jamaah dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di kesempatan petang hari ini dari Jumat pekan ganjil bismillah kita masih diberikan kemudahan taufik hidayah sehingga kita bisa berkumpul bersama di majelis, di antara majelis-majelis ilmu dalam rangka ibadah kepada Allah Ta'ala, dalam rangka hayya nu'minu sa'ah, dalam rangka mari kita sejenak menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengambil faedah-faedah dari ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi-Nya, dan juga penjelasan para ulama melalui kitab yang kita ambil faedahnya, yaitu kitab Al-Ubudiyah li Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Semoga apa yang kita usahakan di tempat yang mulia ini benar-benar dicatat sebagai amal ikhlas lillahi ta'ala, dan kita berharap semoga kelak menjadi pembela dan hujah kita yaumul qiyamah. Allahumma amin. Melanjutkan dari Al-Ubudiyah li Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dari pembahasan tentang bagaimana seorang muslim menyikapi harta. Ini adalah bagian yang ketiga bismillah insyaallah. Secara umum harta dan kesenangan dunia dan apapun perhiasan dunia itu dibagi menjadi dua saja, yaitu ma'indal hajah, yaitu sesuatu yang memang butuh dari kebutuhan kita. Sekali lagi, apa yang menjadi kebutuhan dasar kita. Ya, jadi bukan keinginan, tapi kebutuhan yang memang butuh, ya sandang, pangan, papan, ya sesuai dengan ala qadril hajah, sesuai dengan kebutuhannya. Maka dari apa yang dibutuhkan ini, maka seseorang yang diperbolehkan, yaitu berusaha, bahkan dianjurkan, bahkan itu bisa jadi wajib untuk bekerja, ya, yang penting dengan cara yang halal, tetap bertawakal kepada Allah, ya, kemudian menggantungkan urusannya kepada Allah dan memperbaiki yang pertama sebelum itu semuanya, yaitu takwa Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ya, di posisi yang pertama ini manusia berbeda-beda. Dari kebutuhan mendasar ada yang cukup, alhamdulillah. Dari kebutuhan mendasar ini ada yang tidak cukup, bahkan kurang, minus. Maka sikapnya bagi yang cukup adalah bersyukur, bagi yang kurang adalah bersabar, dan jangan sampai mencari alternatif lain dengan jalan-jalan lain, dengan jalan-jalan yang haram, waliyadzubillah. Ini akan kita lebih jelaskan. Kemudian yang kedua, dari posisi kedua, ya, dari harta atau dari kesenangan dunia, dari harta apapun itu adalah ma yazidu anil hajah. Kalau tadi sesuai apa yang kita butuhkan. Kemudian yang kedua adalah harta yang di luar kebutuhan kita, yang memang kita nggak butuh. Sesuatu yang memang nggak dibutuhkan. Ya, misalnya di rumah sudah ada kursi, ya sudah ada kendaraan, sudah ada baju, sudah ada rumah. Ya, ini walaupun tadi rumah kebutuhan dasar, ada yang cukup, ya ada yang dilebihkan, ada yang memang rumah sendiri, ada yang memang kontrak. Ya, yang penting ada rumah. Hadis itu manusia berbeda-beda. Hadis ini ada yang di luar kebutuhannya. Maka menyikapinya adalah, yaitu jangan sampai mengejar sesuatu yang tidak dibutuhkan, sesuatu yang memang nggak butuh, sehingga terus mengejar, sehingga itu bahkan jadi tujuan utama hidupnya,
yang menjadi tujuan hidupnya, dan ya dan itu menjadi hal-hal yang memalingkan dia dari ibadah kepada ya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai nanti pada tahap kalau dia mendapatkan senang, ya kalau tidak mendapatkan maka dia marah. Nah, ini sudah mulai ubudiyahnya ya berkurang, bahkan bisa ya dilimpahkan semuanya kepada harta yang dia inginkan, padahal itu sudah nggak butuh lagi. Ya, itu nanti akan kita jelaskan berulang-ulang insya Allah. Namun sebelumnya untuk menyikapi hal itu monggo dibuka atau dicatat di surat Ali Imran ayat 14. Di sini bagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji kita. Ini firman Allah taala, qala Allah taala zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Zuyyina linnas, dijadikan indah di pandangan manusia. Kita diberikan ujian oleh Allah, dijadikan mata-mata kita, penglihatan kita itu menyenangi hubbus syahwat. Ini menyenangi hal-hal yang itu memang suka dengan syahwat kita, berupa apa? Minan nisa, wanita-wanita, wal banin, ya anak keturunan, wal qanatiril muqantarah, harta-harta yang banyak melimpah ruah, minadz zahab wal fiddah, ya berupa emas dan perak itu ya, atau yang senilai atau semakna dengan emas dan perak, yaitu uang, ya rupiah, ya dolar dan sebagainya. Wal khaylil musawwamah, dan kuda-kuda yang bagus, yaitu kendaraan-kendaraan yang bagus, yang mewah. Wal an'am, ya hewan-hewan ternak. Wal harth, dan juga ya tanaman-tanaman, ya sawah ladangnya. Dzalika mata'ul hayatid dunya, yang dibagian itu adalah mata'ul hayatid dunya, kesenangan kehidupan dunia. Namun ingat, wallahu indahu husnul ma'ab, namun ingatlah di sisi Allah ada tempat kembali yang lebih baik, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kenapa kita diuji dengan menyintai hal itu semuanya? Ya, maka itu semakna dengan ayat ya di surat Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, semuanya dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian, dan tujuannya adalah untuk menguji siapa di antara kalian yang lebih baik atau yang paling baik amalnya. Atau seperti di surat Al-Kahfi yang sering kita baca, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Inna ja'alna ma'alal ardi zinah, kami ciptakan, kami jadikan apa yang ada di muka bumi itu sebagai zinah, ya sebagai perhiasan. Tujuannya adalah ya untuk menguji siapakah di antara manusia itu yang paling baik, yang lebih baik amalnya. Maka kita ingat, ada yang diberi, ada yang tidak diberi dari dunia. Ya, sudah kita bahas di Riyadhus Shalihin, yaitu bagaimana ketika seorang mencari menginginkan dunia, ada yang Allah beri, ada yang tidak Allah beri. Dari benda-benda, barang-barang, ada yang Allah berikan, ada yang tidak. Dan juga dari orang-orang, hamba-hambanya, hanya Allah yang kehendaki saja, ada yang Allah tidak menghendakinya. Namun jangan bersedih hati. Kenapa? Ya, kita gabungkan dengan hadis yang lain, innallaha atau innallaha ta'ala yu'tid dunya man yuhib wa man la yuhib. Sungguhnya Allah memberikan dunia itu kepada siapa yang dia cintai dan kepada siapa yang dia tidak mencintainya. Wala yu'til iman illa man ahabba, dan tidaklah memberi iman kecuali ya kepada siapa saja yang Allah cintai saja. Maka ketika ada di hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatir al muqantarah minadz zahab wal fiddah wal khaylil musawwamah wal an'ami wal harth, ada yang dapat, ada yang tidak. Ada yang dapat sebagian, ada yang kurang, ada yang lebih, bahkan berlimpah ruah. Ingat, itu bukan tanda cinta Allah Subhanahu wa taala. Tanda cinta Allah adalah ketika seorang diberikan ya iman. Ya, kenapa tadi? Ya, dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Allah memberi dunia, tidaklah atau sungguhnya Allah memberikan dunia itu kepada siapa saja yang Allah cintai dan kepada siapa saja yang Allah tidak mencintainya. Bukan tanda cinta. Namun jika Allah memberikan iman, ya kemudian takwa, amal soleh kita, istiqomah, ya dengan selalu menempuh jalan-jalan yang diridhoinya, tidak menempuh jalan-jalan yang dimurkainya. Kalau itu urusan rezeki, cukup ambil yang halal saja, tinggalkan yang haram, berhenti. Kemudian masalah ibadah kita perbaiki lagi,
mungkin kita melakukan dosa-dosa ya di hari-hari yang lalu atau di waktu-waktu yang lalu yang tidak ada orang lain yang tahu, maka kita bertobat kepada Allah ya, kemudian kita memperbaiki hubungan kita dengannya, yaitu dengan Allah, maka janji Allah pasti, yaitu wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan memberi rezeki dari ya arah yang tidak disangka-sangka. Kenapa? Bagi Allah itu mudah. Allah jika menginginkan sesuatu cukup mengatakan kun fayakun. Ya, hanya mengatakan kun jadilah, maka jadilah. Maka semuanya kekayaan di sisi Allah, semua kekuasaan di sisi Allah Ta'ala. Dialah Allah yang memberi, dialah Allah yang mencabutnya. Maka dekatilah Allah sedekat-dekatnya. Jangan sampai Allah murka kepada kita. Maka jika Allah ya sudah kita dekati, kemudian Allah mencintai kita, maka apapun yang kita inginkan pasti Allah berikan. Dan apapun yang menjadi kesulitan kita pasti Allah akan yaitu selesaikan, akan berikan kelapangan, akan berikan kemudahan, dan itu pasti janjinya. Kita gabungkan dengan ayat yang lain yang juga di surat Al-Kahfi yang sering kita baca, dari firman Allah Ta'ala, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amal. Poinnya di la nudhi'u ajra man ahsana amal. Siapa yang beriman dan beramal soleh, maka kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Jadi jangan sampai kita merasa Allah menelantarkan kita. Ya, jangan sampai ya kita merasa tidak diperhatikan Allah selama kita berbuat taat. Ya, kita bertobat kepada Allah Ta'ala dari seluruh dosa-dosa tadi. Ya, kemudian kita terus mendekat, memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Ya, Allah tidak akan menelantarkan kita sedikit pun. Ya, kalau daun-daun yang berguguran saja di kegelapan malam, ya kemana arahnya, jatuh di mana, tertiup, tertimpa apa, Allah mengetahuinya. Lalu bagaimana dengan hamba-hambanya selalu meminta, ya selalu meminta kepada Allah, berdoa kepadanya, takut kepadanya, selalu memurnikan niat kepadanya, pasti Allah akan beri. Ya, hanya saja di situ butuh keyakinan kita dan juga butuh membersihkan penghalang-penghalang dari doa-doa agar doa-doa itu terijabah, yaitu dari dosa-dosa kita. Itu makanya dikatakan lagi di ayat tersebut, ya qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Katakanlah, maukah aku kabarkan kepada kalian yang lebih baik dari hal itu semuanya? Apa itu? Lil ladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajun mutahharah wa ridwanun minallahi wallahu basirun bil ibad. Jadi kita terapkan ayat ini, yaitu yang lebih baik dari hal itu semuanya adalah orang-orang yang bertakwa di sisi Allah kelak, yaitu mendapatkan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Khalidina fiha, kekal di sana selama-lamanya. Bahkan surga digambarkan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbi bashar, yaitu surga yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbesit sedikit pun di benak-benak manusia. Ya, wa azwajun mutahharah, dan juga istri-istri yaitu yang suci, yang bersih. Demikian juga wa ridwanun minallah, dan keridhaan Allah yang lebih besar daripada itu. Wallahu basirun ya bil ibad, dan Allah Maha mengetahui dari apa-apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Maka kuncinya di sini, perbaiki hubungan kita dengan Allah, pasti Allah akan memperbaiki hubungan kita dengan manusia. Pasti Allah akan membereskan semua ya permasalahan kita. Ya, beda halnya kalau kita masih punya masalah dengan Allah. Apa yang jadi masalahnya? Ya, bisa hal-hal yang haram masih kita kerjakan, naudzubillah. Ya, atau hal-hal yang berupa kewajiban kita masih malas-malas, atau bisa jadi amalan-amalan hati kita kurang mantap. Ya, kurang yakinnya, kurang tawakalnya, kurang berharapnya kepada Allah, kurang takutnya, dan seterusnya. Ini harus kita perbaiki hubungan kita ya dengan Allah, dan itulah namanya ubudiyah. Ya, kemudian lanjutannya ayat 16, alladzina yaquluna rabbana. Siapa ini orang-orang yang diberikan kabar gembira mendapatkan yang lebih baik daripada kesenangan dunia tadi, yaitu yaquluna rabbana, yaitu orang-orang yang mengatakan ya Rabb kami, innana amanna, kami beriman kepadamu, faghfir lana, ampunilah dosa kami, faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar,
ampunilah dosa-dosa kami dan jagalah kami dari api neraka. Siapa mereka itu? Ini kita terapkan lagi, as-sabirina, yaitu orang-orang yang sabar. Ya, sabar sudah sering kita bahas, ada bahkan di pembahasan kitab ini ada namanya sabrun jamil, yaitu sabar yang tanpa ada mengeluh kepada makhluk sedikit pun. Ya, silakan Allahus Samad yang kita baca tadi, ya qul huwallahu ahad, Allahus Samad, dialah Allah tempat meminta segala sesuatu. Bagi Allah itu mudah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bagi Allah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Lahu mulkus samawati wal ardh. Kerajaan semuanya itu milik Allah. Ya, maka dekatilah Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang sabar. Ya, kemudian as-shadiqina, yaitu orang-orang yang benar, yang jujur, yang tulus. Wal qanitina, yaitu orang-orang yang taat. Kita berbagi lagi, mungkin kita kurang taat. Mungkin kita ya masih ya di pertengahan atau di persimpangan jalan. Ya, kadang semangat, ya kadang semangut, ya, kadang apa lagi? Ya kadang ikhlas, ya kadang riya dan seterusnya. Harus benar-benar shadiqina wal qanitina. Kemudian wal munfikina, yaitu orang-orang yang selalu berinfak fisarra'i wad dharra, baik dalam keadaan lapang maupun sempit, baik dalam keadaan senang maupun susah, mencoba kita mampunya seberapa. Wal mustaghfirina bil ashar, dan juga menjadi orang-orang yang selalu beristighfar khususnya di waktu-waktu sahur bagi yang mampu. Maka disinilah poinnya, yaitu jadilah orang-orang yang dikatakan tadi, qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum, maukah aku kabarkan kepada kalian yang lebih baik daripada dunia tadi. Ya, kita pilih mana kira-kira? Ya, pilih mana ini? Ya, kita di dunia ini pilih mana ya? Ya, inilah yang kita bahas nih. Jadi kembali ke poin dari kitab Al-Ubudiyah. Bagi yang punya kitab itu di halaman ya 159 nih. Ya, telah disebutkan al-amwal atau al-umur ad-dunyawiyah itu terbagi menjadi dua. Qismun yahtajuhu al-abdu, yaitu bagian yang dibutuhkan oleh seorang hamba, dan yang kedua adalah bagian atau harta yang itu lebih dari kebutuhan. Ya, maka bagi yang sedang mengejar kebutuhan, ya seperti disebutkan, yaitu min ta'amihi wa syarabihi wa maskanihi wa mankihihi wa mankahihi wa nahwi dzalika, yaitu berupa ya makanan, minuman, ya kemudian tempat tinggal, ya nikah dan sebagainya. Dzalika yatlubuhu minallah wa yarghabu ilaihi fi. Yang demikian itu ya dia semuanya meminta kepada Allah, mengharap kepada Allah. Maka dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan, al-insan bihajatin ila ta'am. Seperti kebutuhan dasar kita makan. Ini kebutuhan yang memang butuh. Ya, kalau nggak makan sakit. Ya, kalau nggak makan lemas. Ya, ila syarab wa ila syarab, dan juga kepada minuman. Hadza la yasilu ilaihi illa bil ma. Ini makanan dan minuman ini tidak akan sampai kepadanya kecuali dengan ya harta. Tapi apa? Secukupnya, seperlunya. Inilah yang harus kita ukur. Dunia itu hanyalah yang kita butuhkan dan sesuatu yang lebih dari kebutuhan. Tinggal kita memanage itu di mana. Ini lagi. Kadza bihajatin ila zawaj. Demikian juga kebutuhan untuk menikah bagi yang belum. Ya, wala yatazawwaju illa bimal, dan tidaklah mungkin untuk menikah itu kecuali dengan harta. Lidza yatlubuhu minallah, oleh karena itu mintalah kebutuhan dasar ini kepada Allah. Wa yabdulus sabab li talabi rizq ma'ad du'a wa ta'alluq billahi azza wa jalla. Dan dia berusaha menempuh sebab-sebab yang halal, ya, meminta rezeki disertai doa dan bergantungkan atau menggantungkan nasibnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam perkara ini sekali lagi kita ulang-ulang hadis Nabi SAW, hadis riwayat Ibnu Majah disahihkan oleh Syekh Al-Albani, yaitu ayyuhan nas ittaqullaha wa ajmilu fit talab. Dalam mencari kebutuhan dasar ini, ya, ingatlah sabda Nabi SAW, wahai manusia, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Maka satunya atau satu-satunya jalan sebelum mencari jalan-jalan lain itu yang pertama, yang utama adalah ittaqullah. Ya, perbaikilah takwa kita kepada Allah Ta'ala. Seperti yang tadi kita sampaikan, yaitu
perbaiki hubungan kita dulu dengan Allah. Jangan sampai diri kita dengan Allah dialah Ar-Razzaq yang memberi rezeki, yang melapangkan, menyempitkan, ternyata hubungan kita masih jauh, bahkan ada penghalang-penghalang yang banyak. Hilangkan itu semuanya ya dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu akan menjadi penghalang ya jika kita teruskan. Maka ittaqullah wa ajmilu fit talab. Kemudian perbaikilah atau perindahlah dalam meminta rezeki kepada Allah taala, yaitu dengan bersikap pertengahan, ya tidak tamak, ya tidak terlalu ngoyo, namun juga tidak malas, namun tetap di tengah-tengah dan selalu berusaha minta yaitu kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan, fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha. Karena setiap jiwa tidak akan mati kecuali akan mendapatkan sempurna dari rezekinya. Maka kita mau mencari dengan ngoyo, ya itulah yang kita dapatkan. Kita malas-malas juga, ya itulah rezekinya. Kita dari jalan yang haram, itulah rezekinya. Ya, dari jalan yang halal juga itu rezekinya. Namun ada resikonya masing-masing. Ya, ketika kita mengambil halal, maka sudah kita bahas yaitu halalan thayyibah. Tapi kalau kita mencari jalan yang haram, bukan malah menambah barokah, malah dicabut barokahnya dan akan timbul banyak masalah. Ya. Kemudian lanjutannya wa in abta'a anha, yaitu setiap jiwa pasti akan sempurna mendapatkan rezekinya walaupun kadang itu lambat. Walaupun itu kadang dilambatkan oleh Allah Ta'ala untuk ujian bagi kita. Maka fattaqullah, diulangi lagi, bertakwalah kepada Allah, wa ajminu fit talab. Ya, dan perbaikilah cara meminta, perindahlah cara meminta. Ya, caranya adalah khudhu ma halal wa wada'u ma haruma. Ambil yang halal dan tinggalkan yang haram. Itulah kaidahnya. Jadi maka di sini diperbolehkan yang kita ulang-ulang lagi ketika kita mencari kebutuhan dasar, ya boleh kita yaitu sampai nggak sempat untuk sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan di luar dari anak, istri, ya kerabat, orang tua dan seterusnya dari orang-orang di bawah tanggungan kita. Sampai nggak bisa infak ke masjid misalnya, sampai nggak bisa sedekah misalnya. Nah, tidak mengapa, karena Nabi juga mengatakan dalam hadis yang lain, ya bani Adam, innaka antabdulal fadla khairun laka. Wahai anak manusia, ini hadis riwayat Muslim, atau wahai manusia, sungguhnya jika engkau mengusahakan sesuatu yang lebih darimu untuk infak, maka itu lebih baik. Wa in tumsikahu syarrun laka. Namun kau jika mencegahnya, menahannya, menyimpan-nyimpannya, maka itu buruk bagimu. Ya, wala tulamu ala kafaf, dan kau tidak tercela, tidak dicela ketika engkau serba cukup, serba pas-pasan. Ya, bisanya hanya apa? Lanjutan hadisnya, ibda biman ta'ul. Yaitu mulailah dari dirimu sendiri. Nah, inilah kaidahnya. Ketika kita mencari kebutuhan dasar tadi, maka dimulai dari mana? Dari diri sendiri. Yaitu kalau dia sudah menikah, beralih ke siapa lagi? Ya, istri dan anak. Anak istri atau istri anak? Mana ini dulu kan? Anak istri biasanya, atau istri anak? Nih, istri dan anak ya. Kemudian setelah itu, ya kalau dia yaitu dibutuhkan oleh orang tuanya dan orang tuanya ini termasuk orang yang fakir, tidak punya pekerjaan atau pemasukan tetap, dan saudara-saudaranya dari anak-anaknya itu tidak bisa memberikan kecukupan, maka dia punya kewajiban memberi nafkah. Ya, namun jika orang tuanya sudah cukup dan ada saudara-saudara yang lain, maka dia tidak wajib. Maka yang diwajibkan adalah dirinya dulu, kemudian istrinya dan anaknya. Dapat dari mana ini ya? Kita ambil dalilnya itu dari hadis riwayat Muslim. Ya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibda bi nafsika. Mulailah dari dirimu. Ya, fatasaddaq 'alaiha. Maka infakkan, sedekahlah, berikan nafkah untuk dirimu sendiri. Fa in fadala syai'un fali ahlika. Jika ada lebihnya maka untuk keluargamu. Siapa ini? Ya, istri dan anak tadi. Fa in fadala an ahlika syai'un falidhi qarabatika. Jika ada lebihnya dari keluargamu maka untuk kerabatmu. Fa in fadala an dhi qarabatika syai'un fa hakadha. Maka jika ada masih lebih lagi maka untuk yang lain. Maka kaidahnya adalah mulailah dari ya istri ya dan anak, ya kemudian orang-orang di sekitar kita yang memang menjadi kebutuhan kita.
Lalu jika ada yang bertanya misalnya mana yang didahulukan ya antara nafkah kepada keluarga, yaitu keluarga inti, istri dan anak, dan nafkah kepada orang tua, maka mana yang lebih didahulukan? Mana ini? Ya, ini misalnya kita ambil di surat An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Setelah hak Allah, yaitu mentauhidkannya dan jangan melakukan kesyirikan, kemudian di situ ada perintah wabil walidaini ihsana. Ingat, kata ihsan itu umum, luas. Ihsan bil mal, ihsan bil kalam, ya ihsan bil khulq, ya semuanya, yaitu berbuat baik dengan harta, dengan perbuatan, ya dan seterusnya. Adapun nafkah, ya ini ya poinnya. Kalau nafkah itu yang lebih didahulukan adalah siapa ini? Ya, yaitu istri dan anak. Kecuali jika orang tuanya fakir, ya tidak punya pemasukan atau tidak ada pemasukan sama sekali, dan anak-anaknya itu ya tidak ada yang bisa memberikan yaitu kecukupan, dia tertanggung dirinya sendiri. Ya, maka jika kebutuhannya keadaan seperti itu, maka di sini ada solusi, yaitu dua-duanya didudukkan ya. Kalau dia yaitu hartanya cukupnya misalnya 100, ya dibagi dua, dan itu harus dibicarakan antara orang tua dan ya istri dan anak, sehingga selesai, nggak ada saling curiga, nggak ada saling menuntut, selesai. Kenapa? Ya karena masalah nafkah ini, yaitu Allah tidak membebankan kecuali sesuai dengan batas kemampuannya. Ya, jadi suami ya tidak dituntut untuk memberikan kecuali ya sesuai kemampuannya. Ya, ada yang hafal ayatnya di surat At-Tolaq, silakan. Yaitu ayatnya liyunfiq du sa'atin min sa'ati. Ya, silakan bisa dicatat. Ya, At-Tolaq ayat 7. Liyunfiq du sa'atin min sa'ati. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. La yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha. Ini dalam urusan nafkah, Allah tidak membebani jiwa kecuali apa yang Allah beri saja. Saya ja'alullahu ba'da usrin yusra. Kita lihat ayatnya, liyunfiq du sa'atin min sa'ati. Orang yang punya kemampuan lebih, maka dia menginfakkan sesuai kemampuan yang lebih tadi. Ya, maka yang terbaik adalah jika dia mampu, maka semuanya diberi, ya anak, ya istrinya, ya anaknya, ya orang tuanya, semuanya diberi. Namun rezeki seseorang berbeda-beda tadi. Maka mana yang lebih didahulukan? Urusan nafkah ini yang didahulukan adalah ya istri dan anak. Ya, jadi kenapa seperti itu? Nanti kita sebutkan ya dari dalil-dalil atau pendapat para ulama. Karena masalah infak atau nafkah kepada keluarga inti, yaitu istri dan anak, itu tidak bisa lepas ya di dalam kondisi keadaan apapun. Ya, kenapa? Karena itu akadnya ketika kita sudah siap menikah, maka harus siap memberi nafkah. Ya, di antara hadisnya adalah ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'ah fal yatazawwaj. Ya, bagi para pemuda yang sudah mampu ba'ah, nafkah lahir dan batin, sudah menikah. Nah, berarti ketika dia menikah sudah siap untuk memberi nafkah seberapapun, ya sekuat apapun dia. Ya, makanya liyunfiq du sa'atin min sa'ati wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Namun siapa yang disempitkan rezekinya, maka adalah dia memberi nafkah sesuai yang Allah berikan kepadanya. Dan Allah tidak membebani jiwa itu ya kecuali sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Maka di sini kalau kondisinya tadi, yang bagus adalah kalau dia mampu diberikan kelebihan, maka istri anaknya dapat, orang tuanya dapat. Ya, namun jika tidak, ya maka ini yang didahulukan adalah ya istri dan anaknya. Ya, lalu orang tua bagaimana? Tetap berbuat ya ihsan. Ya, apalagi di situ ada keluarga, ya ada keluarga yang lain. Ya, di sini perlunya kita musyawarah. Ya, misalnya seorang suami tidak dituntut ya melebihi ya di luar batas kemampuannya, maka disinilah harus mendudukkan, membicarakan bagaimana ini solusinya dan seterusnya.
Maka kalau dia sabar, saya ja'alullahu ba'da usrin yusra, itu ayatnya. Kalau dia sabar dengan kondisi itu, Allah akan menjadikan setelah usrin yusra, setelah kesulitan itu kemudahan. Ya, tadi kita baca di salat maghrib, fa inna ma'al usri yusra. Ya, maka kita harus yakin kalau kita tetap hubungannya baik dengan Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluarnya. Itu ya. Jadi kembali ibda binafsika wa biman ta'un, mulailah dari dirimu sendiri, kemudian dari orang-orang yang di bawah tanggunganmu, mulai dari istri, ya anak, ya kemudian orang-orang sekitarnya, seterusnya dan seterusnya. Ya, makanya dijelaskan para ulama, syarat memberi nafkah kepada orang tua itu menjadi wajib, itu syaratnya 3. Jika tadi orang tuanya memang fakir benar-benar, nggak ada yang memberikan nafkah sama sekali. Jika masih ada, nah kita nggak wajib, dan itu perlu disampaikan, perlu ngomong, ya. Nah, tidak bisa dengan diam-diam saja. Kemudian juga wa fadlul mal indal walad. Kemudian syaratnya kedua adalah anak itu punya kelebihan harta. Dirinya sudah, istrinya sudah, anaknya sudah, istri tetangga lebih nggak usah ya. Ini kelewatannya. Kemudian kerabatnya sudah, kemudian orang tuanya cukup butuh, ya maka itu ya diberikan. Kenapa? Ada fadula, ada yang lebih. Ya, jadi kalau orang tuanya fakir, kemudian syarat yang kedua dia punya kelebihan harta. Kalau nggak punya, inilah didudukkan tadi. Misalnya bisa cuma 100 ya dibagi 2. Ya harus sabar dua-duanya atau ketiga-tiganya, ya. Harus didudukkan bersama-sama. Jangan sampai saling ya menuntut. Ya, inilah yang harus dibicarakan. Ya, kemudian juga anaknya termasuk ahli waris. Ya, atau cukup tadi, yaitu orang tuanya memang nggak ada sama sekali yang memberikan nafkah, kemudian si anak punya kelebihan. Itu syaratnya tadi. Ya, jika tidak, maka itu tidak menjadi kewajiban, ya maka itu hanya bagian dari ihsan tadi. Mungkin ya sesekali, ya mungkin ya makanan, nggak harus uang, ya mungkin dengan kunjungan, ya mungkin dengan bantuan, ya tenaga fisik dan seterusnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Itu ya. Kemudian kita lanjutkan, fayakunul mal indahu yasta'miluhu fi hajatihi min manzilati himarihi alladhi baraka yarkabu. Kemudian bagaimana kita menyikapi harta ini? Dikatakan oleh Syekhul Islam Taimiyah, jadikan harta itu di sisimu, ya seperti orang yang menggunakan sesuai kebutuhan, ya seperti seekor keledai, ya alladhi yarkabu. Kalau dia butuh keledai, ya sudah cukup. Oh, ada kuda yang lebih bagus, ya. Oh, ada unta yang lebih bagus lagi. Nah, lihat butuhnya di mana. Kalau butuhnya keledai, ya sudah, nggak usah ganti apa ya? Ya, nggak usah ganti unta. Ya kebutuhannya sama tadi. Makanya di sini bedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Kebutuhan dasarnya memang seperti itu, ya sudah. Ya, makanya dijelaskan lagi, yakunul mal khadiman laka. Jadikan harta itu pembantumu, bukan kita yang jadi pembantu harta. Jadikan harta itu budakmu, jangan kita malah menjadi ya budak harta. Dan jadikan pula wasilatan tasta'miluha mislu au mislal markub alladhi tarkabu. Ya, jadikan harta itu seperti kendaraan yang kau tunggangi. Ya, mislul firash, atau jadikan seperti firash, yaitu apa? Yaitu kasur, ya. Allati, atau tempat duduk, ya, atau karpet. Allati yujlasu wa yunamu alaih. Ya, di situ tempat kita duduk dan tempat kita tidur. Sudah, kebutuhannya itu saja. Fahuwa bihajatin ila hadhil umur. Kenapa? Karena memang kebutuhannya seperti itu. Li'annal insan bihajatin ila ma yu'amminu lahu hayatahu minal malil halal. Wa qad ja'alallahu jalla wa ala fil halali wa niyatan anil haram. Maka jika dia qanaah dengan kondisi itu, maka dia memang butuh untuk hal-hal yang menenangkan dirinya. Tujuannya tadi, ya kita gunakan untuk hal-hal yang sesuai kebutuhan, dan juga tujuan utamanya adalah ya untuk ya membantu kita ibadah kepada Allah Ta'ala. Maka cukupkan dengan yang halal. Bisa jadi dengan harta yang halal itu Allah mencukupkan kita dari yang haram. Itu poinnya. Atau bahkan wa bi basatihi alladhi yajlisu alaihi, atau gunakan seperti karpet yang seseorang yang memang butuh untuk duduk. Bal bi manzilatil kanif alladhi yaqdi fihi hajatahu. Ini yang kemarin kita sebutkan. Dan jadikan harta itu seperti
toilet, ya seperti ya tempat buang hajat. Yang kita butuhnya ya sekedar itu saja. Ini sekedar untuk buang hajat selesai, ya, dan namanya buang hajat ya tempatnya seperti itu cukup, nggak perlu yang lebih-lebih, yang mewah-mewah. Makanya dikatakan Syekh Shalal Fauzan, la yu'alliqu qalbahu bil mal bal ya'tabiruhu li hajatihi mithlul kanif. Ya, tidaklah hamba itu menggantungkan hatinya kepada harta, akan tapi dia umpamakan, dia gunakan kebutuhannya itu seperti ya mirhab, yaitu seperti tempat buang hajat. Wa huwa mahallu qada'il hajah. Kanif itu adalah tempat buang hajat. Fal insan bihajatin ila hadhil umur. Karena memang manusia butuh dengan perkara-perkara ini semuanya. Bihajatin ila an yabniya kanifan. Memang butuh digunakan untuk membangun atau membuat ya tempat buang hajat, dauratumiyah, untuk membuang hajatnya. Wa bihajatin ila yabni ghurfah yajlisu fiha. Butuhnya kamar untuk duduk, ruangan untuk tidur dan seterusnya. Kullu hadza min hawaijihi. Semuanya itu adalah bagian dari kebutuhannya. Namun yang perlu diingat, min ghairi an yasta'bidahu, tanpa menjadikan dia sebagai ya, tanpa menjadikan dirinya itu budak dari harta. Jadi letakkan harta itu ya di tangan, sudah kita tundukkan. Jangan letakkan di mana ya? Di sini. Kalau di sini kita jadi budak harta. Ya, walaupun itu kebutuhan mendasar, memang penting. Tapi ya karena itu kita letakkan di hati, akhirnya kita jadi budaknya. Makanya min ghairi an yasta'bidahu al-mal. Oleh karena itu tanpa menjadikan harta itu ya sesuatu yang menjadi tujuan utama kita, dan tanpa kita jadikan diri kita menjadi budak harta. Ya, sehingga jadinya apa? Fayakunu halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a. Ya, kalau sudah harta tadi, kebutuhan tadi kita letakkan di hati, maka dia akan menjadi orang yang halu. Apa itu halu? Seperti di surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 21, yaitu apa? Yaitu innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan punya tabiat halu. Halu itu suka berkeluh kesah dan pelit. Dijelaskan makna halu itu di dua ayat berikutnya. Idza massahu syarru jazu'a. Kalau ditimpa keburukan, jazu' itu apa? Yang ngeluh sana ngeluh sini, sambat sana sambat sini. Wa idza massahul khairu manu'a. Dan jika dia mendapatkan kebaikan, dia manu' dari kata mana'a, artinya ya menahan dirinya untuk memberi, menahan dirinya untuk bersyukur, sehingga menjadi orang yang pelit. Inilah ketika seorang menjadi budak harta, walaupun itu di posisi yang pertama yang menjadi kebutuhan dasar dirinya. Ya, maka di sini sekali lagi itu harta yang pertama yang memang butuh, tapi tetap kaidahnya tadi, ajmilu fit talab fattaqullah wa ajmilu fit talab, bertakwalah kepada Allah dan perbaiki cara minta kita, ambil yang halal, tinggalkan yang haram, kemudian jadikan itu sesuai dengan kebutuhan kita dan kita menjadi budak. Ya, karena jika tidak, yang diumpamakan tadi, jadikanlah sesuai kebutuhan ya, seperti himar ya, seperti kasur ya, atau seperti karpet ya, atau seperti tadi tempat buang hajat ya. Jika tidak, maka kita akan menjadi orang yang halu, suka ya berkeluh kesah, suka sambat. Kalau diberi dia malah lupa diri, pelit ya. Kalau dia ditimpa kesulitan, ya sudah mengeluh kemana-mana. Nah, kita lihat rahasia sini biar kita keluar dari kata-kata halu. Lanjutannya ayatnya bagaimana? Illal musallin. Nah, di sini ada solusi. Ini solusinya adalah illa apa? Tsumma qala jalla wa ala illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Diingat ya, di ayat-ayat itu selalu menggunakan yuqimus shalah wa yuqimunas shalah. Ya, iqamis shalah. Ya, yaitu artinya ya bukan mengerjakan tapi ya menegakkan. Apa itu artinya menegakkan? Menegakkan adalah membangun, seperti yaitu membangun sebuah rumah ya, dalamnya ya, luarnya semuanya. Berarti sholatlah dengan penuh ya, dengan penuh kekhusyukan ya, semuanya dipenuhi ya, dengan hati ya, dengan zahir dan batinnya. Makanya dikatakan illal musallin, kecuali orang-orang yang benar-benar sholat. Sudah kita bahas masalah sholat ini di ayat di surat Al-Ankabut yang dahulu yang kita sebutkan, wa aqimis sholat,
tegakkanlah salat, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Ya, tegakkanlah salat, dirikanlah salat, sungguhnya salat itu bisa mencegah perbuatan ya keji dan mungkar. Dan ada tujuan utama dari itu, selain kalau kita salatnya benar pasti akan terhindar dari dosa-dosa semuanya. Kalau salatnya benar ya. Dan juga lebih dari itu adalah zikrullahi akbar, yaitu engkau mendapatkan zikir kepada Allah di hatimu, di dalam salat dan di luar salat. Sehingga kita selalu mengingat Allah, sehingga selalu diberikan petunjuk, selalu diberikan kemudahan urusan. Ya, ketika kita tergoda dari hal-hal atau sudah mulai terpancing ke hal yang haram, kita ingat sholat kita. Tadi loh, barusan sholat, ruku, sujud, ya minta kepada Allah ampunan. Loh, kok masih melakukan yang haram? Berarti ada yang salah di sholat kita. Maka sekali lagi, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Ya, maka fal musallun kama qala jalla wa ala, tadi ayatnya, maka orang-orang yang salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Salah satunya adalah yaitu sifat halu. Apa tadi halu? Ya, suka mengeluh dan kikir. Dan talabal mal min ghairi hilli, dan akan terhindar dari mencari harta yang bukan dari jalan-jalan yang halal. Akan terhindar. Kenapa? Salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Dan juga bisa terhindar dari harta-harta yang memang bukan kebutuhannya. Ya, kenapa? Nah, ini sebagai penutup ya. Jadi agar terhindar tadi dari sikap halu, kemudian sikap jazu' dan sikap manu', yaitu semuanya adalah illal musallin. Maka perbaiki salat-salat kita, dan itu yang kita sebutkan tadi, fattaqullah, yaitu bertakwalah kepada Allah dan perbaiki hubungan kita dengan Allah. Ya, dengan setulus-tulusnya, sebenar-benarnya, dengan hati ya, hati dan fisik kita, ya, dengan penuh harap, takut ya, dan seterusnya. Maka idza hasala al khairi wa huwal mal wal ghina mana'a ma aujaballahu alaihi minaz zakat. Ya, kalau dia tidak memperbaiki salatnya, hubungannya dengan Allah, maka dia ketika mendapatkan dari harta kekayaan, maka dia akan menjadi orang yang pelit. Ya. Dan ketika ditimpa keburukan, kefakiran, kesulitan, ya, dia selalu mengeluh ya, dan sambatnya kepada manusia. Wala yaqul hadza min indillah, tidak mengatakan ini dari Allah, ini qadarullah, ya, kemudian kita perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu nggih yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Yang intinya mari kita jadikan apa yang Allah berikan kita seperti di surat Al-Qasas ayat 77, qala Allah taala ya wabtaghi ma ataqallahu wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah, yaitu carilah ya dari apa saja yang Allah berikan kepadamu dari kesenangan dunia, itu semuanya adalah mencari negeri akhirat. Wa la tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupakan bagianmu dari dunia. Maka dunia itu seperlunya, secukupnya. Yang lebih itu kita minus tadi. Ya, itu sudah kita sampaikan, ni'mal malu soleh lirrajuli soleh. Ya, sebaik-baik harta itu adalah di tangan orang soleh. Maksudnya adalah ya ketika dia mendapatkan, maka dia disalurkan ke tempat-tempat yang baik dan sesuai penyalurannya. Ya, pada dirinya untuk membantunya ibadah, kepada anak istrinya, kepada kerabatnya, kepada orang tuanya jika memang orang tuanya membutuhkan, ya, kepada kaum muslimin yang membutuhkan, ya, seterusnya. Maka itulah ni'mal malu soleh lirrajuli soleh. Ya, sebaik-baik harta itu adalah di tangan orang-orang yang soleh. Wallahu a'lam bishawab. Kita mohon kepada Allah taala ya agar Allah menjadikan tujuan kita itu bukan dunia. Ya, sebagaimana doa Nabi, wala taj'al dunya akbaru hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan engkau jadikan dunia itu sesuatu yang menjadi tujuan utama kami, yang menjadi orientasi tujuan besar dari hidup kami, dan juga jangan menjadi hal-hal yang menyibukkan kami. Itulah yang kita minta. Dan juga sebagai doa yang sering kita baca, sabu jagat itu harus kita baca dengan seyakin-yakinnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu a'lam bishawab.
Kurang lebih mohon maaf. Kita akhiri. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد